materi ini ya, membahas dua hal rekan-rekan. Yang pertama yaitu terkait dengan hidup mapan ya. Kemudian yang keduanya bagaimana kita bisa berteguh bertahan. Jadi kalau misalnya disatukan dalam satu kalimat rekan-rekan ya, bagaimana kita bisa hidup bertahan gitu ya. Supaya kita bisa hidup bertahan, maka kita harus teguh bertahan. Ya, jadi secara garis besar tema pada malam hari ini yaitu hidup mapan dengan teguh bertahan. Oke, seperti biasa teman-teman semua. Nah, nanti pokok bahasan pada malam hari ini yang akan kita sama-sama urai ya bersama dengan guru besar kita semua. Yang pertama seperti biasa nanti kita akan bahas dulu mengenai herba GMRG. Ya, herba apa yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang keduanya, nah kita nanti akan masuk ke tema utama yang tentunya nanti akan dibahas langsung oleh guru besar kita semua ya, hidup mapan dengan teguh bertahan. Kemudian juga ada quote dari beliau, sekaligus juga nanti ada penutupan ya. Penutupan di mana beliau juga akan memberikan motivasi yang luar biasa ya untuk kita semua. Nah, di sini rekan-rekan ya. Nah, di sini ada salah satu bahan dari produk GM. Nah, mungkin di antara rekan-rekan ada yang sudah mengenalinya ya. Nah, salah satu bahan tersebut ya ini Simplicia ya, masih dalam kategori Simplicia nabati. Di sini ada horny goat ya. Nah, kalau rekan-rekan memahami ya pengertian dan pemahaman dalam bahasa Indonesia ini horny goat ini apa gitu rekan-rekan ya. Nanti guru besar kita semua akan menjelaskannya. Horny goat. Nah, horny goat ini apa rekan-rekan? Nah, ini termasuk dalam klasifikasi tanaman ya. Kalau rekan-rekan bisa lihat di yang paling bawah. Nah, ya ini kategorinya spesiesnya ini Grandiflorum ya. Nah, ini sebetulnya ini sebagai bahan ya, bahan pengetahuan bagi rekan-rekan. Oke. Kemudian di sini, nah ini deskripsinya ya, supaya kita memahami apa sih yang namanya horny goat ini rekan-rekan. Jadi horny goat ini adalah rumput tanduk kambing ya, kalau dalam bahasa kitanya. Nah, ini tanaman herba yang berasal dari spesies Epimedium grandiflorum yang banyak tumbuh di Cina dan dataran Asia lainnya. Nah, jadi rumput tanduk kambing yang dinilai mengandung bahan kimia yang berpotensi, nah ya, meningkatkan aliran darah dan fungsi seksual rekan-rekan. Nah, jadi produk GM yang akan kita bahas pada malam hari ini sangat berkaitan erat dengan manfaat ini rekan-rekan ya. Tanaman ini juga diketahui mengandung fitoestrogen ya. Jadi bahan kimia yang bekerja seperti halnya hormon estrogen. Nah, kemudian juga mengandung ikarin yang bisa menghambat perkembangan protein PDE5 ya. Nah, ini protein inilah yang menyebabkan disfungsi ereksi pada kebanyakan pria. Jadi kaitan erat langsung dengan fungsi reproduksi kita ya, baik pria maupun wanita rekan-rekan. Nah, ini manfaat horny goat ya, tanaman yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini manfaatnya banyak sekali rekan-rekan ya. Di antaranya yaitu untuk mengatasi impotensi ya. Saya rasa tidak ada yang bermasalah ya dengan impotensi sini ya. Kemudian juga mengatasi libido rendah bagi pria dan wanita. Nah, kemudian juga di sini ada mengatasi gejala menopause, kemudian juga untuk osteoporosis, kemudian juga untuk ateroklerosis, kemudian juga untuk cedera otak ini juga bisa rekan-rekan. Kemudian juga bisa membantu meningkatkan kesehatan tulang kita, ya, termasuk juga mengatasi hipertensi, mengatasi kelelahan, ya, stres dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ternyata rekan-rekan ya manfaat dari horny goat ini selain untuk reproduksi, begitu ya. Jadi ada manfaat-manfaat lain di luar itu. Nah, rekan-rekan ya, jadi ya pada kesempatan hari ini ya nanti guru besar kita semua akan memaparkan salah satu produk yaitu Vitamax ya, Vitamax. Nah, jadi horny goat ini adalah salah satu bagian dari satu produk kita yaitu Vitamax GM rekan-rekan. Nah, jadi Vitamax GM ini rekan-rekan merupakan produk herba GM yang memiliki banyak manfaat. Nah, manfaat utama yang dikenal dari produk herba ini adalah yang berkaitan dengan peningkatan fungsi reproduksi, gitu ya. Kemudian, nah di sini nih kandungan ya. Yang lainnya mohon di-mute terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian juga kandungan dari Vitamax GM ini ya diantaranya yaitu satu dari ginseng ya. Nah, ini ginseng ini berpotensi meningkatkan kualitas dan jumlah sperma. Kemudian juga diantaranya dari ginkgo biloba. Nah, jadi ekstrak ginkgo biloba ini berpotensi efektif sebagai obat kuat alami untuk mengatasi
disfungsi ereksi ya. Dari Vitamak ini luar biasa manfaatnya rekan-rekan. Kemudian juga nah ini horny goatweed. Nah, daunnya biasa digunakan untuk meningkatkan libido pria dan meringankan hipotensi. Kemudian juga semangka nih. Jadi ini asupan citrulin pada semangka dapat membantu penis ereksi lebih kuat dan tahan lama rekan-rekan. Ya, luar biasa nih manfaatnya banyak sekali rekan-rekan ya. Nah, kemudian juga rekan-rekan, manfaat secara global nih dari Vitamak GM ya, diantaranya yaitu untuk meningkatkan tadi kualitas dan jumlah sperma, mengatasi disfungsi ereksi, meningkatkan libido, dan meringankan juga impotensi, kemudian juga meningkatkan daya tahan selama berhubungan suami istri, mengatasi gejala menopause, mengatasi gangguan frigiditas bagi perempuan ya, kemudian juga untuk memperlancar peredaran darah. Ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali manfaat yang bisa kita urai begitu ya terkait dengan Vitamax GM ini. Nah, ini cara minumnya rekan-rekan ya, cara minumnya. Jadi baiknya Vitamax GM ini diminum 1 kali 1 kapsul Vitamax setelah makan sore. Jadi 1 kapsul setiap hari setelah makan sore ya dengan air putih hangat ya untuk mengefektifkan nanti reaksi ya dari Vitamax GM ini sehingga nanti bisa membuat Mr. P ini kokoh, kuat, tahan lama dan bugar terhadap tubuh. Nah, ini tentunya menjadi idaman kita semua rekan-rekannya sebagai pria ya. Oke, nah selain nanti rekan-rekan ya, guru besar kita juga akan membahas satu produk yang lain yang juga sempat ya kita Buya atau beliau bahas juga di pertemuan Greek sebelumnya yaitu feromon. Jadi nanti kita akan membahas ya pendekatan yang lebih baik lagi gitu ya, pendekatan yang lebih luar biasa lagi ketika ini Vitamax GM dengan feromon ini dikombinasikan ya. Nah, kalau feromon sebetulnya sudah kita bahas kemarin ya secara garis besar rekan-rekan. Jadi feromon ini produk herba GM yang memiliki kandungan nih simplicia hewani dan memang berfungsi untuk gangguan yang global juga sebetulnya ya, baik itu yang sifatnya fisik juga untuk gangguan psikis kejiwaan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, minggu kemarin juga sempat kita bahas ya, bahwa kandungan dari feromon ini sangat banyak rekan-rekan ya. Nah, Buya sempat membahas satu persatu ya sehingga kita tahu ternyata di dalam feromon ini ya ini bisa memberikan efek bukan hanya ya untuk gangguan-gangguan yang sifatnya kejiwaan, psikis begitu ya, tapi juga untuk yang sifatnya jasad rekan-rekan, banyak sekali nih manfaat dari feromon. Nah, ini secara garis besar rekan-rekan yang kita ketahui ya, manfaat dari feromon diantaranya yaitu untuk meningkatkan aura diri ya, kemudian juga nah ini ya nyambung nah dengan Vitamak yaitu untuk meningkatkan gairah seksual suami istri. Kemudian juga memudahkan dalam membentuk relasi ya atau hubungan dengan orang lain, membuat pikiran kita menjadi rileks. Kemudian juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan membantu dalam mengendalikan stres ya. Luar biasa rekan-rekan. Nah, ini cara penggunaan feromon seperti yang kita ketahui rekan-rekan. Jadi semprotkan feromon GM pada daerah pergelangan tangan, siku, leher, ubun-ubun untuk mendapatkan sensasi yang maksimal. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat ya di yang kita ketahui ya. Jadi ada beberapa zona yang memang baik ya dalam memberikan reaksi positif dalam feromon begitu ya. Nah, rekan-rekan, selanjutnya nih kita masuk pada tema tadi ya, seperti yang saya ungkapkan di awal yaitu hidup mapan dengan teguh bertahan. Nah, mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya hidup mapan ini apa begitu ya? Nah, mapan rekan-rekan secara pengertian atau deskripsi adalah suatu kondisi di mana seseorang ya sudah dalam keadaan kehidupan yang stabil ya dengan pola hidup yang lebih dari cukup sebetulnya ya. Sehingga rekan-rekan yang ini bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga ya. Kemudian juga dapat memberikan arti bagi orang lain. Nah, kalau rekan-rekan di sini ya, lihat di gambar di sini ada ciri orang mapan. Ya, jadi ciri orang mapan ini diantaranya secara sandang dia terpenuhi, ya, pangannya juga sudah terpenuhi. Kemudian juga, ya, papannya terpenuhi. Kemudian juga dia sudah bisa memberikan banyak arti kepada orang lain, ya, jadi dermawan. Kemudian juga dia sudah bisa memiliki jaminan akan masa depan. Nah, ini ciri diantaranya orang-orang yang kurang mapan, rekan-rekan ya. Nah ini ya, mudah-mudahan kita sudah termasuk dalam kategori orang mapan, rekan-rekan ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang lainnya bisa di-mute terlebih dahulu. Oke.
Nah, oke. Nah, selanjutnya, nah ini ya, kelewat sebentar. Oke, ini ciri orang mapan. Nah, di sini rekan-rekan, ya, mungkin ada pertanyaan juga ya ke dalam diri kita, rekan-rekan ya. Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa hidup mapan? Nah, di sini nanti guru besar kita semua akan memaparkan ya tahapan hidup mapan. Nah, seperti yang kita ketahui rekan-rekan ya, dalam mencapai sebuah proses ya, untuk mencapai sebuah proses yang positif dalam kehidupan kita, tentunya kita harus mengawali ya. Ada yang dinamakan dengan starting. Ya, misalnya kita masuk dalam komunitas GM, rekan-rekan ya, ke PGRJ. Nah, startingnya bagaimana? Nah, jadi starting ini kalau dalam istilah lain rekan-rekan ketika kita memulai ya dalam kondisi yang baik, nah ini kategorinya aman begitu ya. Jadi starting atau zona nyaman ya dalam komunitas kita akan terwujud dengan adanya komitmen rekan-rekan. Jadi komitmen ini ya selain sebagai bentuk perjanjian kita dengan diri kita sendiri, dengan Tuhan, kemudian juga dengan guru kita ya. Jadi ini juga masuk dalam kategori yang menciptakan gitu ya, menciptakan lingkaran atau zona aman. Ya kalau memang perjanjian tersebut sudah kita sepakati. Jadi kita sudah aman nih, misalnya gitu ya, masuk dalam komunitas GM. Kemudian juga rekan-rekan, ketika kita sudah dalam kondisi aman, nah kita dalam kondisi proses ya, atau juga dikatakan sebagai running. Jadi running disebut juga dalam istilah lain sebagai zona nyaman. Nah, nyaman akan terwujud ketika memang kita ya sering melakukan koordinasi. Ya, bisa dibayangkan rekan-rekan, jadi koordinasi ini adalah komunikasi ya, komunikasi yang berjangka, komunikasi yang tersusun dengan teratur ya. Seseorang misalnya ya ada dalam sebuah lingkup organisasi, kemudian juga dia bisa berkoordinasi dengan baik, tentunya akan menciptakan kadar nyaman begitu ya dalam dirinya. Jadi dia sudah masuk dalam kategori nyaman. Nah, apabila sekarang aman dan nyaman memang sudah terpenuhi ya di dalam konteks kita gitu rekan-rekan, maka selanjutnya kita akan masuk dalam zona mapan ya, jadi bertumbuh. Nah, zona mapan ini rekan-rekan akan terwujud dengan adanya loyalitas ya atau teguh bertahan seperti hanya tema pada malam hari ini. Jadi hidup mapan dengan teguh bertahan. Artinya kita akan mendapatkan kehidupan yang mapan rekan-rekan ketika kita ya bisa loyal ya, bisa teguh bertahan di dalam konteks kita. Begitu. Ya, jadi yang pertama zona aman, zona nyaman, kemudian juga zona mapan. Starting, running, growing, rekan-rekan, seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan 3 pilar, yaitu bagaimana kita membentuk komitmen yang baik, kemudian juga kita melaksanakan koordinasi ya untuk membuat kita pergerakan kita nyaman, kemudian juga di sini kita bisa teguh bertahan agar kehidupan kita nanti bisa lebih mapan gitu. Nah, pertanyaan lagi timbul rekan-rekan, bagaimana cara menjaga keteguhan ya agar kita ini bisa teguh bertahan. Nah, di sini guru besar kita, rekan-rekan, memaparkan satu rumusan ya untuk bisa menjaga loyalitas dan keteguhan, yaitu dengan mengikuti peta, rekan-rekan, ikuti peta. Ya, peta-peta di sini bisa diartikan atau didefinisikan seperti hanya yang kita pikirkan begitu ya, arahan gitu rekan-rekan ya. Peta sama dengan jalan, peta sama dengan arahan. Nah, menurut guru besar kita semua, rekan-rekan, peta juga bisa disebut sebagai ya rumusan yang lain. Yang pertama, satu adalah petunjuk guru, nah yang kemudian juga tatanan ilmu. Sehingga rekan-rekan, untuk bisa teguh bertahan, maka ikuti peta, ikuti arah dengan cara ya ikuti petunjuk guru dan ikuti tatanan ilmu, rekan-rekan. Nah, di sini ya, ini ada quote yang luar biasa yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya untuk kita. Rekan-rekan, ini sebagai pembangkit sekaligus juga motivasi untuk kita semua. Nah, tidak ada orang mapan tanpa teguh bertahan. Orang yang teguh bertahan adalah mereka yang berjuang demi tujuan, bergerak demi sebuah pemahaman, bertahan demi kepatuhan, antusias demi sebuah percepatan, rekan-rekan.